Ya, sekarang nomor 16 ya. Ini adalah hukum Archimedes. Kita baca baik-baik, kita kerjakan pelan-pelan saja. Balok kayu mempunyai massa jenis 710 kg per meter kubik, 50% volumenya tercelup di dalam fluida B yang massa jenisnya adalah 1000 kg per meter kubik. Nah, di sini B, tapi di sini A, ini harusnya B. Dan 20% volumenya muncul di permukaan fluida A, seperti pada gambar. Kemudian, jika massa jenis balok kayu, rho kayu 710 diulang sekali lagi, maka massa jenis fluida A adalah berapa? Nah, di sini kita lihat dulu hukum Archimedes untuk benda yang melayang atau terapung ya. Pertama, benda ini pasti mempunyai berat yang beratnya adalah M kali G. Yang tercelup ke dalam air, saya buat tanda merah, ini akan mempunyai gaya ke atas. Berapa besar gayanya perlu kita lihat dulu dari berapa bagian dia di dalam fluida B. Di dalam fluida B ini ada dia 50% atau sama dengan 0,5 dari volume. Kemudian yang berada di fluida A, yaitu saya beri warna hijau gini, ini volumenya adalah 0,3. Kenapa? Karena yang muncul di sini hanya 20%. Ini 0,2 V, sementara ini 0,3 V. Keseluruhannya jadi 1 V, satu volume. Nah, untuk selanjutnya menentukan dengan hukum Archimedes bahwa setiap benda yang dicelupkan ke dalam air pasti akan mempunyai gaya ke atas. Yang merah ini akan mempunyai gaya ke atas, kita katakanlah FB. Sementara yang A ini mempunyai gaya ke atas nanti di sini itu adalah. Nah, benda ini bisa diam karena sigma gaya yang bekerja pada benda itu ke atas dan ke bawah adalah seimbang. Sehingga nanti gaya berat, yaitu adalah mg, harus sama dengan gaya ke atas SB, FB, ditambah dengan gaya ke atas FA. Oleh karena itu, persamaannya nanti kita buat bahwa M kayu ya, kali G akan sama dengan FB ditambah FA. Nah, beberapa persamaan yang tidak bisa kita lupakan adalah bahwa rho sama dengan M per V. Dari sini kita peroleh nanti bahwa M sama dengan rho kali V. Nah, dengan cara ini kita manfaatkan rumus yang ini nanti. Namun untuk gaya ke atas, kita perlu tahu bahwa FB itu adalah nanti rho fluida yang ada di B dikali volume yang tercelup ke B dikali gravitasi. Sementara yang FA juga begitu, FA akan sama dengan rho fluida A kali volume yang tercelup ke A kali G. Nah, untuk selanjutnya kita manfaatkan persamaan yang ini tadi. Pertama, untuk ruas kiri kita gabung dulu dengan persamaan yang ini ya. M kali G berarti M-nya kita ganti dengan rho kali V, berarti rho kali volume kali G. Nah, ini untuk balok kayunya beratnya ya, akan sama dengan FA yang ini, FB ya, kita ganti dengan rho B kali volume B kali G ditambah rho A kali volume yang tercelup ke A dikali G. Karena ini ada semuanya G, boleh kita coret seperti ini. Nah, untuk selanjutnya untuk kayu, rho-nya adalah 710, volumenya semua V. Kemudian rho B itu adalah 1000 kg per meter kubik. Volume B adalah 0,5 V yang tercelup ya. Kemudian ditambah rho A, terus dikali VA-nya adalah 0,3 kali V. Di sini muncul lagi V, berarti boleh kita coret seperti ini. Sehingga nanti 710 akan sama dengan 1000 kali 0,5 adalah 500 ditambah rho A dikali 0,3. Nah, kalau kita pindahkan nanti ini ke sebelah kiri, maka nanti ini menjadi 210 sama dengan 0,3 rho A. Nah, dari sini kita teruskan nanti rho A akan sama dengan 210 dibagi 0,3.
atau 2100 dibagi 3. Hasilnya adalah 700 kg per meter kubik. Jadi massa jenis A adalah 700 kg per meter kubik dan jawabnya adalah E. Ada udara mengalir horizontal melalui sayap pesawat sehingga kecepatan udara di bagian bawah adalah 30 meter per sekon dan di bagian atas adalah 40 meter per second. Pesawat memiliki massa total 300 kg dan luas efektif sayap adalah 60 meter persegi. Jika massa jenis udara 1,3 kg per meter kubik dan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka resultan gaya pada pesawat itu adalah, nah kita gambarkan dulu sayap pesawat ya. Sayap pesawat itu adalah melengkung seperti ini kalau dilihat dari samping, sehingga nanti kalau udara mengalir, udara yang dari sini akan mengalir melewati atas, udara yang dari bawah akan mengalir dari bawah seperti ini. Nah, di sini yang sebelah atas kita buatlah dulu di sini V1, ini V2. Nah, nanti akibat perbedaan dari kecepatan udara ini, maka nanti akan terjadi perbedaan tekanan dari bawah sayap dengan dari atas sayap, sehingga nanti pesawatnya bisa naik. Namun perlu kita ketahui dulu bahwa gaya angkat pesawat itu adalah selisih dari gaya angkat ke atas oleh karena aliran udara dikurangi dengan berat pesawat. Jadi perlu dulu kita ambil gaya angkat ke atas atau kita hitung ya. Nah, F ke atas itu ya, itu nanti kita hitung dari setengah rho kali V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat dikali luas penampang A. Nah, dengan substitusinya kita lihat FA akan sama dengan setengah dari massa jenis udara 1,3. Kemudian kecepatan udara di bagian atas adalah 40, maka di sini kita buat 40 kuadrat adalah 1600 dikurang 30 kuadrat adalah 900, kemudian dikalikan dengan luas sayap pesawat itu adalah 60. Jadi yang perlu kita ingat adalah bagaimana menghitung gaya ke atas. Ini rumusnya ya. Nah, nanti kita teruskan dia bahwa FA itu sama dengan, ini kita coret dulu kemari, bisa dapat 30 ya. Berarti nanti di sini FA sama dengan, sementara selisih dari 1600 dikurang 900 adalah 700. Berarti nanti 1,3 kali 700 kemudian dikalikan dengan 30, sehingga FA nanti itu hasilnya adalah 27.300. Baik, sekarang ini adalah gaya ke atas. Boleh kita sebut di sini nanti gaya angkat ke atasnya ini FA ya, selisihnya nanti di sini. Nah, nanti ini akan mempunyai berat ke bawah. Beratnya ini adalah W atau sama dengan M kali G. Oleh karena itu, kalau kita menghitung nanti resultan gaya adalah selisih gayanya kalau dia berlawanan atau jumlah dari gaya kalau gayanya searah. Sehingga nanti sigma F di sini resultannya adalah gaya ke atas dikurang gaya ke bawah ya. F dikurang ini FA dikurang M kali G. Berarti nanti 27.300 dikurang 3.000 ya. Karena massa pesawat itu 300 dikali 10 gravitasi menjadi 3.000. Nah, hasilnya ini adalah 24.300 Newton. Inilah resultan gaya yang bekerja pada pesawat tersebut, sehingga jawabannya adalah C. Ya, nomor 18 adalah kalor ya. Kita harus baca grafik kalornya dulu, tapi kita baca soalnya. Berdasarkan grafik di bawah, banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk 5 kg es dari proses B ke D adalah berapa? Nah, dari B ke D inilah dari sini sampai ke sini. Nah, kalau kita lihat ini dari B ke D hanya ada 2, ya ini B ke C, kemudian
dari C ke D. Ini dia. Nah, proses dari B ke C ini adalah peleburan. Sementara proses dari C ke D itu adalah pemanasan, ya, dia sudah bentuk cair. Jadi kalau di sini dia masih bentuk padat, kemudian peristiwa di sini dia masih melebur, sedangkan proses di sini ini sudah bentuk cair dia. Jadi dari padat, kemudian melebur dulu, baru cair. Nah, kemudian kalau kita lihat dari B ke C dia melebur, maka yang kita cari adalah kalor lebur. Q untuk melebur itu rumusnya M dikali kalor leburnya. Sementara untuk yang kedua dari C ke D di sini adalah Q M kali kalor jenis kali delta T. Kalor jenisnya adalah kalor jenis air, ya. Nah, untuk yang pertama boleh kita hitung KL, masanya tadi adalah 5 kg, sementara kalor leburnya adalah 336.000. Nah, hasilnya ini adalah 1.680.000. Boleh kamu kalikan nanti. Nah, sementara kalor dari C ke D itu adalah M kali C kali delta T. M-nya tetap 5. Kalor jenis dia sudah berbentuk air. Berarti kalor jenis air adalah 4.200. 4.200 kali delta T-nya, dari sini naik suhu dari 0 sampai 10. Satuannya dia adalah derajat Celcius. Tapi kalau untuk delta T, satuan derajat Celcius dengan satuan Kelvin itu tidak berpengaruh. Sehingga boleh kita tulis di sini kali 10 derajat, ya. Nah, hasilnya ini nanti akan sama dengan 210.000. Nah, nanti kalau kita jumlahkan ini kalor totalnya, berarti jumlah dari kalor lebur dan kalor untuk memanaskan. Sehingga kalau kita jumlahkan nanti 1680 ditambah 210 00 itu akan sama dengan, sehingga jawabannya adalah E. Nomor 19 adalah termodinamika. Di dalam sebuah ruang tertutup yang volumenya ini 0,2 meter kubik, gas ideal menyusut menjadi setengah volume mula-mula akibat tekanannya naik 3 kali semula dari 1 kali 10 pangkat 5 Pascal menjadi 3 kali 10 pangkat 5 Pascal pada temperatur tetap. Nah, ini pada temperatur tetap. Nah, perlu kita lihat di sini, kalau dia temperatur tetap atau suhu tetap, itu nanti grafiknya pasti melengkung seperti ini, ya. Itu pasti melengkung. Berbeda dengan kalau dia prosesnya adalah adiabatis. Adiabatis itu tetap aja melengkung, tapi dia lebih curam, ini ya. Jadi ini pada suhu tetap dia melengkung tapi landai, adiabatis melengkung tapi lebih curam. Nah, kalau kita lihat di sini, proses pertama penyusutan itu berarti nanti dia dari 0,2 menjadi 0,1. Nah, kalau kita lihat di sini berarti ini udah pasti salah. 0,2 ke 0,1 tapi tidak melengkung, ya. Kemudian yang salah lagi ini udah pasti salah. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini, yang B ini, ya, ini melengkung memang, tapi dia mengembang, berarti ini salah. Kemudian yang nomor C, proses pertama aja dia adalah menyusut, ya, ini bisa benar. Tapi kita lihat dulu yang kalimat selanjutnya. Jadi kemungkinannya di sini jawabannya adalah hanya A dan C dari soal tersebut, ya. Kemudian gas mengembang pada tekanan tetap. Nah, perhatikan tekanan tetap. Setelah berubah dia tekanannya menjadi tetap. Tapi ingat, dia mengembang. Mengembang berarti volumenya bertambah. Nah, kalau kita lihat nanti di sini, volumenya bertambah pada tekanan tetap. Nah, ini tadi menyusut benar, tapi di sini volumenya tetap. Berarti udah pasti salah. Nah, kalau begitu kita lihat di sini. Nah, setelah proses ini tadi, prosesnya ini menyusut dan dia mengembang, volumenya bertambah, ya, dari sini 0,1 di sini menjadi 0,2
0,2 volumenya ya. Berarti ini sudah benar, sementara yang ini pasti salah. Nah, nanti jawabannya udah pasti C. Tapi coba kita teruskan, apakah ini benar? Kita baca lagi kalimatnya. Selanjutnya ketiga, hingga kembali ke volume awal. Selanjutnya gas, tekanan gas dikembalikan ke tekanan semula dengan volume dipertahankan tetap. Jadi kalau volumenya dipertahankan tetap, dari 2 ke 3 volumenya tetap. Nah, proses ini yang ketiga ini dari 2 proses 2 ke 3 volumenya tetap 0,21. Nah, oleh karena itu sudah bisa kita tentukan dari 2 pernyataan sudah bisa kita tentukan bahwa C, tapi kemudiannya ini benar. Sehingga memang jawabannya adalah C. Nomor 20 juga masih termodinamika. Nah, perhatikan grafik PV untuk mesin Carnot gambar di sini. Nah, di sini dia menerima kalor, kemudian mengeluarkan di sini I2 dan melakukan usaha sebesar W. Nah, biasanya ini disebut sama dengan T1, ini sama dengan T2. Namun kita harus tahu bahwa untuk suhu harus selalu Kelvin. Berarti nanti ini akan sama dengan ditambah 273 adalah 300, kemudian ini ditambah 273 adalah 500 Kelvin. Nah, untuk menaikkan efisiensi, T2 itu tidak bisa diturunkan lagi. Yang bisa diutak-atik adalah T1. Sehingga nanti kalau ingin dinaikkan efisiensinya, nah, dengan pertanyaan berdasarkan grafik di atas, agar efisiensi mesin memiliki efisiensi 70%, maka nanti yang mana kita naikkan? T2 tetap, T1 dinaikkan. Nah, T1 tidak mungkin diturunkan. Ini salah. T1 dinaikkan mungkin. T2 dinaikkan juga tidak mungkin. Karena hanya T1 yang bisa dinaikkan, sementara T2 itu konstan. T2 dinaikkan 43 bisa jadi. T1 dan T2 dinaikkan 70 derajat Celcius. Ini salah. Berarti kemungkinannya hanya tinggal 2, B atau D. Tapi harus kita cari. Bagaimana mencari efisiensi? Efisiensi adalah nanti di sini T1 kurang T2 per T1. Jadi ini yang kita ingat menghitung efisiensi. Kalau dinaikkan menjadi 70%, berarti nanti 0,7 itu akan sama dengan T1. Besarnya adalah 500 Kelvin. Itu yang kita cari yang awal. Sekarang yang kedua kita buat di sini T1 karena harus T1 yang diutak-atik. T2-nya 300 per di sini T1. Nah, kalau kita putar dia persamaannya T1 kurang 300 0,7 T1. Kalau kita gabung semua T1 0,3 T1 nanti akan sama dengan 300. Berarti T1-nya di sini 300 bagi 0,3 adalah 1000 Kelvin. Jadi agar efisiensinya naik 70%, maka T1 harus 1000 Kelvin. Sementara awalnya T1 adalah 500 Kelvin. Berarti delta T-nya harus naik 500 sama dengan 500 Kelvin. Karena untuk delta T, nilai delta T ya, untuk skala Kelvin dan untuk skala Celsius adalah sama. Bedanya hanya apa? Saya berikan di sini. Kalau ini Celsius, ini Kelvin. Nanti di sini Celsius air mendidih adalah 100, di sini 0. Sementara di sini 373, di sini 273. Tetap skalanya ini 100, tetap skalanya ini 100. Jadi kalau naik 100 Kelvin di termometer Kelvin, maka di termometer Celsius juga naik 100. Sekarang di Kelvin naik 500 Kelvin, maka untuk Celsius juga delta T-nya adalah 500 Celsius. Sehingga nanti jawabannya adalah D.